Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bang Krisna. Oke. Yuk kita ikuti khotbah Jum'ah hari ini ya pemirsa ya. Kita ikuti khotbah Jum'ah. Yuk ikut terus keseruan Bang Krisna khotbah Jum'ah pada hari ini. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya pemirsa ya. Semua itu akan membantu berkembangnya channel Bang Krisna Oke yang selalu memberikan hiburan dan informasi yang bermanfaat tentunya. Yuk cus, yuk ikuti khotbah Jum'ah hari ini. Yuk cus, kita ambil hikmahnya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis intinya kita semuanya selalu menanyakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua dikasih oleh Allah sehingga bersama-sama kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini, dan harapan kita semua segala aktivitas ibadah kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat salam tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harapan yang selalu kita mengingatkan pada syafaat. Amin. Hari ini saya akan sampaikan tentang tanggung jawab akhirat. Hari yang mulia sesuai dengan hadis Imam Syafi'i yang berbunyi la tazulu al-'abdu yawmal qiyamah hatta yas'al 'an arba'in khisal. Tidak akan melangkah ataupun bergeser sedikit pun di hari kiamat seorang hamba sehingga akan ditanya oleh Allah tentang empat hal. Empat hal itu apa saja? Yang pertama, an-umrihi fima afnahu, di mana umur dihabiskan. Tadi mungkin kita mungkin sering lalai pada diri kita sendiri bahwa mereka seandainya saya mati, kenapa tidak memberitahu lebih dahulu sehingga saya bisa bersiap-siap. Kemudian mereka menjawab, wahai engkau dan manusia-manusia yang lain itu sudah diberitahu tentang kematian dan sudah diberikan tanda-tanda pada kematian itu berupa pada bentuk fisik dari manusia itu sendiri, dan itu merupakan pemberitahuan yang sepakat engkau akan mati. Ubah yang mulai tertabur, mata yang mulai kabur, dan pendengaran yang sudah mulai lama. Itu kalau sudah dan umur yang semakin cepat, maka hal itu perlu dipersiapkan. Tadi namanya untuk itu pertanyaan kita amalia kita lakukan akhirat apabila yang berpanjang tetapi banyak melakukan maksiat, lebih baik
gunakan untuk sesuatu, maka sebaiknya hal itu tidak kita lakukan. Tetapi kalau kita persiapkan dengan nilai-nilai kebaikan yang kelak kita akan menyesal apabila itu tidak dilakukan. Dan kalau kita sudah menyesal, maka kita tidak akan bisa kembali lagi. Jadi kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang hamba besok di akhirat sebelum berlangkah kakinya, maka berhenti kakinya itu akan mahal. Kejadian yang kedua, yang artinya bahwa masa muda di mana dihabiskan. Artinya mulia, masa muda kita yang saat ini bersama-sama kalian alami, maka kesempatan mumpung masih muda kita gunakan untuk memperbaiki risiko amal kebaikan, untuk mencapai kesuksesan sebenarnya. Jangan sampai masa muda hanya kita gunakan untuk mudah-mudahan ataupun sesuatu yang tidak berguna. Dulu ada seorang yang bernama Malik bin Dinar, orang kaya yang biasanya berfoya-foya, bermewah-mewah, bersenang-senang. Suatu ketika mengadakan pesta, kemudian lalu ada pengisahkan di rumahnya, tetapi oleh satpamnya dicegah tidak boleh masuk. Tetapi kemudian polisi berkata, katakan kepada pemilik rumah ini, katakan kepada pemilik rumah ini, teruslah berpesta tanpa merugikan orang bersama. Niscaya hartanya itu akan disiksa bagi dirinya. Suatu ketika malamnya kemudian dia bermimpi dan akan disiksa oleh hartanya sendiri yang berubah menjadi api. Setelah kejadian itu dia bertaubat dan memberikan semua hartanya kepada orang miskin dan berjuang besar, dan kemudian dia menjadi seorang suci yang terkenal, Malik bin Dinar. Jadi yang mulia, maka sekali kita kembali masa muda jangan sampai kita sia-siakan. Jadi masa muda pasti besok akan dimintai bertanggung jawab. Ada yang mulia, kemudian yang ketiga, ma'akumihi ma'ala fi ilmu yang memiliki kemana diamalkannya. Tadi yang mulia, kita tahu apabila kita memiliki ilmu, maka salah satu dari amal jariah yang besok masih kita manfaatkan, besok meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah, tetapi panggilan masih mengalir kepada kita, salah satu antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang kita miliki itu apakah untuk mencerdaskan orang, apakah untuk membodohi orang yang memang sudah betul, apakah ilmu kita itu untuk memimpin orang untuk menyesatkan, apakah untuk hamba agar menjadi seorang Allah, ataupun agar orang menghambakan dirinya. Itu semua karena ilmu kita yang memang akan dimintai pertanggung jawaban besok di akhirat. Jadi Allah, kemudian seorang hamba akan melangkahkan kakinya sebelum ditanya Allah Taala. Yang terakhir yang keempat adalah wa'an bagi aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana anda dapat dan kemana dibelanjakannya. Tadi mulia, pertanyaan yang terakhir seorang hamba besok kita sebenarnya adalah tentang harta kita. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, harta itu kita peroleh dari mana?
Dan kemudian yang kedua, harta itu kemana dibelanjakan? Nomor 1, 2, dan 3 tadi pertanyaannya satu. Yang pertama tentang umur yang kita gunakan itu apa? Kemudian masa muda kita gunakan juga untuk apa? Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita miliki apakah benar-benar bisa dimanfaatkan? Pertanyaan satu. Tetapi yang kedua ini, yang terakhir ini tentang harta pertanyaan yang kedua. Yang pertama, dari mana harta itu diperoleh dan dari mana harta itu dibelanjakan. Ingat, harta yang kita miliki itu pada dasarnya hanya ketiga. Yang pertama, harta yang kita simpan itu nanti pasti akan jadi rebutan dari anak turun kita. Kalau tidak benar, anak turun kita berlian kita ternyata ada anak yang soleh-soleh, maka hal itu menjadi berat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, harta yang kita makan itu nantinya akan menjadi korban. Atau mungkin karena kita kebanyakan makan, masih banyak penyakit yang akan bersama. Kemudian harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan, kita amalkan. Itulah harta sebenarnya yang besok akan jadi penolong bagi kita semua. Jadi kemudian kesimpulannya yang pertama tentang umur, pertanyaan akhirat hanya satu, umurmu kau habiskan untuk apa? Kemudian yang kedua tentang masa muda, pertanyaannya hanya satu, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga tentang ilmu, pertanyaannya hanya satu, ilmu kau amalkan untuk apa? Kemudian yang keempat tentang harta, pertanyaannya ada dua, hartamu kau dapat dari mana dan hartamu itu kau belanjakan kemana? Mungkin harta itu dapat dari cara yang benar, mungkin tetapi belanjakan untuk hal-hal yang tidak benar bisa jadi, atau mungkin harta itu dapat dari cara yang benar namun dibelanjakan juga cara yang benar, atau mungkin juga harta itu dapat dari cara yang tidak benar tetapi dibelanjakan untuk yang benar. Semuanya itu tergantung kepada kita semua. Oleh karena yang mulia, sekali lagi semuanya pasti akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan akhirat. Sama-sama ada tanggung jawabnya, bersama-sama kita berusaha. Apabila kita mencari neraka, tentunya dari jalan yang benar dan berusaha untuk membelanjakannya ke jalan yang benar pula. Atau mungkin juga pada masa muda kita gunakan untuk meraih kesuksesan sebagai sarana menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah memberikan daya dan kekuatan kepada kita semua untuk diberikan oleh Allah berupa jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku lihat atas itu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi fir'an wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib.
وجعلنا إنك الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكرات يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Ya, demikian tadi kebersamaan Bang Krisna AOP mengikuti khutbah Jumat hari ini ya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ya, dengan judul tanggung jawab laki-laki ini tadi ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua ya. Saya akhiri, sekian dulu, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dadah. See you next time Bang Oke Channel. Dan semoga sahabat semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, murah rezeki, rezeki yang halal dan barokah tentunya. Kalau memang bermanfaat dan menghibur, silahkan di share, oke dong.